Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang mulia pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk lebih mendalami lagi agama Allah Subhanahu wa taala, berharap ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa memberikan pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari, menjadikan semakin tumbuh subur rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, minta mushaf satu pinjem. Jazakallah. Di kesempatan pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang temanya tazkiyatun nafas. Saya pernah menyampaikan ini di masjid sebelah utara, enggak tahu jamaahnya sama apa enggak. Sama. Nah, berarti materiku kok baleni meneh. Tiwasan kula kinten sing mriku grup utara mikir grup selatan. Oh, gerwirawiri. Astagfirullahaladzim. Oke, berarti untuk mengulang daripada khawatirnya yang dulu lupa, yang sekarang tidak ingat, saya mengulang sedikit apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kira-kira mudah-mudahan nanti 15 sampai 20 menit sudah selesai. Nanti kemudian kita lanjutkan dengan materi lanjutannya. Mudah-mudahan lebih bisa difahami, lebih bisa dimengerti. Tazkiyatun nafas
itu adalah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membersihkan jiwa yang kotor dengan sebersih-bersihnya dan secepat-cepatnya. Disebut dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu membersihkan jiwa yang kotor dengan sebersih-bersihnya dan secepat-cepatnya. Tapi kita ulang sedikit materi yang pernah kita sampaikan di sebelah utara sana. Tazkiyatun nafas, asal mula kata tazkiyatun nafas diterangkan oleh para ulama dari pertama kalinya adalah bagaimana proses diciptakannya manusia. Mohon maaf saya berdiri mboten napa-napa nggih. Nah ini boleh dihapus sudah ini. Guru yang baik yang menghapus sendiri. Ora iso. Jenengan lenggah mawon, Bu. Ini harus pakai tenaga nih. Cah nom itu kuat nih. Jangan-jangan ini sepeda ya? Nggih, oke. Tidak permanen itu. Mas, rasa apa-apa. Kan kita belum belajar tazkiyah, berusaha untuk membersihkan. Ini prakteknya. Mohon maaf, saya tadi agak guyon dikit, mohon dimaafkan. Kok ya abot men. Mas, jauh dulu. Kowe cekelono kita tarik. Ini kula diprank nih gitu namanya. Kelihatan betul, Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu al-insan, manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bermula dari, sudah kemarin kita sebut, dari al-jasad. Allah ciptakan manusia, pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan jasadnya terlebih dahulu. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah cantumkan di dalam surat 15 di ayat yang ke-28. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Mushafnya Allahu Akbar. Oh, penghapusnya ada. Penghapusnya ada. Masalahnya yang dihapus ini yang agak ngeyel, Pak. Perhatikan, saya bacakan ayatnya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsal min hama'im masnun. Ayat 29-nya, 28 dan 29. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi
faqa'u lahu sajidin. Ayat 29 saya lebih tekankan, akan lebih kita detailkan di situ. Apabila kami telah menyempurnakan penciptaannya, itu bisa difahami dari hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kalau mungkin kita pernah belajar Arba'in Nawawiyah, di hadis yang kesekian, kalau saya tidak salah hadis yang keempat, inna ahadakum yujma'u khalqihi fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu misla dzalika 'alaqatan summa yakunu misla dzalika mudghatan. Sesungguhnya salah satu dari kalian, sesungguhnya kalian anak turun Adam itu diciptakan oleh Allah pertama kali yujma'u fi khalqihi, ketika diciptakan di dalam perut ibunya 40 hari pertama masih berbentuk nutfah. Mohon maaf, air mani yang sudah mulai bercampur dengan sel telurnya wanita, bertemunya itu prosesnya itu 40 hari. Setelah betul-betul terjadi sudah 40 hari, summa yakunu misla dzalika alaqah. Setelah 40 hari menjadi alaqah, sesuatu yang menempel. Setelah 40 hari berikutnya, summa yakunu misla dzalika mudghatan, menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan roh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 28 29 surat Al-Hijr, ayat 28 29 Quran surat 15 surat Al-Hijr memberi keterangan kepada kita ketika Allah sudah menyempurnakan jasad ini, sudah lengkap, maka 120 hari kalau kita hitung 40 tambah 40 tambah 40, Allah akan tiupkan di dalam jasad ini namanya ar-ruh, roh. Mohon maaf, saya menulisnya pakai bahasa Arab tapi bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Bisa diganti dengan bahasa Indonesia, silahkan. Kemudian setelah penyempurnaannya 120 hari, Allah tiupkan kepada jasad tadi roh. Ini agak saya ringkas. Kalau jasad itu ada proses, di sini ada ikhtiar bahasa kita. Apa ikhtiar? Ada usaha. Siapa yang seorang ibu yang pengen kandungannya baik, sehat, ya tentunya dia akan berusaha untuk menjadikan kandungan itu baik dan sehat. Gizinya dipenuhi, di situ tanggung jawab seorang laki-laki, tanggung jawab seorang suami untuk berusaha mencari nafkah yang terbaik untuk istrinya agar mampu untuk menjadikan mudghah, segumpal daging yang ada di perut seorang ibu tadi bisa menjadi baik, sehat. Kemudian lebih daripada itu, kata sebagian ahli dalam urusan kandungan, untuk merangsang kemampuan otaknya, konon kalau di ilmu secara umum diperdengarkan, mohon maaf, musik dan macam-macamnya agar lebih cerdas. Kalau kita ya kita bacakan Al-Quran, kita bacakan hadis, dan atau apa yang bisa kita bacakan yang adalah sebuah kebaikan untuk janin. Tapi kalau namanya proses ikhtiar, mungkin juga tidak baik. Tidak baik artinya orang tuanya malah justru ingin menggugurkan kandungan itu, tidak merawatnya, semakin buruk semakin dia sukai karena dia tidak menginginkannya. Di sini ada proses, dan di sini ada kerja satu makhluk yang disebut dengan as-syaitan. Apa? Setan. Di sini ada kerjanya setan. Lah, sementara ketika roh, pertanyaannya roh datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Roh datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah kemudian ditanya oleh
sahabat-sahabatnya ditanya oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk mengetes kemampuan Rasulullah untuk menjawab roh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang yang bertanya tentang roh, orang-orang yang ingin tahu tentang roh, katakan bahwa roh itu adalah urusannya Rabbku, urusannya Tuhanku, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jasad ini ada pengaruh-pengaruh luar yang bisa jadi akan menjadikan jasad tadi baik atau tidak, tapi kalau roh, semua roh karena datangnya dari Allah, maka itu membawa kebaikan, mesti baik. Kenapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bergabungnya antara roh dan jasad, bergabungnya antara roh dan jasad, itulah disebut dengan kalimat nafas. An-nafas, an-nafsu, nafas, atau sering disebut dengan kalimat nafas. Maka ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam surat As-Samus tadi disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa setelah disempurnakan penciptaannya, ada jasadnya, ada rohnya, yang roh itu dimasukkan oleh Allah ke dalam janin tadi, masuk ke dalam jasad yang masih ada di dalam perut ibunya setelah 120 hari, ketika keluar ke muka bumi, ini disebut dengan nafas. Nafas, apa itu? Gabungan antara jasad dengan roh. Ini bisa menyenangkan, bisa pokoknya nyenengno, lucu, orang akan mengudang-udang dan sebagainya. Kenapa? Karena ada roh. Kalau ada jasadnya saja tanpa ada roh, selesai urusan. Yang keluar air mata, yang keluar rasa sedih, yang keluar apa, dan tidak mungkin akan dipelihara terus-menerus, mesti akan segera dikuburkan. Oke, kembali kepada poin. Ayatnya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah ilhamkan kepada nafas tadi sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur dan sifat takwa. Fa'alhamaha, Allah ilhamkan kepada nafas tadi fujuraha, sifat fujurnya. Sifat fujur itu sifat jahatnya, sifat jeleknya, sifat dosanya, wa taqwaha, dan sifat takwanya, sifat baiknya, sifat hasannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka ketika ada fujur, qad aflaha man zakkaha. Kalau ini saya harus tulis, mohon maaf, qad aflaha man zakkaha. Semakin kurang ketoroh ya, ketoroh apa ya? Ya. Oke, berarti sudah paham. Ini bahasa Jepara masalahnya ini ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha. Perhatikan kalimat aflaha di dalam Al-Quran seringnya dipakai untuk proses menjadi baik, proses menjadi beruntung, proses menjadi bahagia. Maka nanti kalau sudah berhasil aflahanya, keberuntungannya sudah betul-betul dapat, nanti yang dipakai bukan aflah lagi. Kalau di akhirat seringnya yang dipakai adalah sa'id. Nanti kalau di akhirat seringnya disebut dengan kalimat sa'id. Apa itu sa'id? Yaitu bahagia. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. 105 dari surat Hud. Qad artinya Allah Subhanahu wa taala akan datang satu hari. Yauma ya'ti, akan datang satu hari, la takallamu nafsun illa bi'idnih,
jiwa nafas tadi itu tidak akan bisa berkata-kata kecuali dengan izin Allah. Di antara mereka syaqiyun, ada yang sengsara, di antara mereka ada yang bahagia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sengsara ketika di akhirat sama tidak bisa ngomong. Kenapa? Dikarenakan begitu ngerinya azab neraka, begitu menyedihkannya azab neraka, begitu menakutkannya azab neraka. Mereka ketika baru diperlihatkan saja, mereka belum masuk. Rasa takut, rasa khawatir itu menjadikan mereka tidak mampu ngomong, tidak mampu berkata-kata. Bahasanya orang Jawa mau kuweden. Kuweden. Karena takutnya sampai tidak bisa ngomong. Karena takutnya sampai tidak bisa ngomong. Tapi wasa'id, di sana ada orang-orang pula yang bahagia. Tapi kenapa tetap dibahasakan tidak bisa berbicara kecuali yang mendapatkan izin dari Allah? Karena rasa senang ketika sangat, rasa bahagia ketika sangat bahagia, sangat senang, itu pun kadang-kadang tidak bisa berkata-kata, cuma diam. Aku ben pas ning donya sholat subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya kemudian saya serius bertobat, alhamdulillah, kok tiba-tiba Allah tampakkan kepada saya surga. Begitu senangnya sampai dia tidak bisa berkata-kata. Tapi yang syaqiyun, kan ayatnya syaqiyun, nanti surat Hud ayat 105 sekali lagi, itu oleh Allah 105. Allah jelaskan faminhum, di antara mereka yang adalah syaqiyun, merugi, orang yang sengsara. Itu Masya Allah, ketakutannya sampai secara spontan mereka kemudian mengatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij juz 29. Yubassor ayat 11 sampai ayat 15 ini ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Ketika diperlihatkan kepada mereka bagaimana azab itu, orang-orang yang dulu di dunianya suka berbuat fujur, suka berbuat dosa, ada kesempatan untuk baik, dia lebih memilih yang jelek, ada kesempatan berkata jujur, dia lebih memilih bohong, ada kesempatan untuk berbuat baik kepada istri, dia malah suka marah-marah dan murka kepada istrinya, ada kesempatan untuk legowo, dia lebih memilih iri, ada kesempatan untuk tawadhu, dia lebih memilih sombong. Yubassarunahum, akan dinampakkan kepada mereka, yawaddul ladzi, orang-orang yang memiliki rasa fujur, banyak dosa, orang-orang yang memiliki banyak dosa, melihat azab itu, mereka berkatakan, seandainya azab ini bisa ditebus, kata mereka. Yawat ditebus. Kemudian apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tebusannya dengan apa? Ya Allah, seandainya saya bisa, ya Allah, saya tebus neraka ini, ya Allah. Jangan masukkan hamba ke dalam neraka yang mengerikan ini, ya Allah. Sebagai gantinya, masukkan anak saya ke dalam neraka. Itu. Ini ayat Bapak-Bapak sekalian, ini saya bukan sedang membicarakan fakta, tapi ini ayat di dalam surat Al-Ma'arij. Bibani, dengan anak saya, ya Allah, saya jangan engkau masukkan ke dalam neraka. Sebagai gantinya masukkan anak saya ke dalam neraka. Begitu egoisnya ketika di kehidupan akhirat itu ingin selamat sendiri. Nggak mau tahu istrinya, nggak mau tahu anaknya, nggak mau tahu orang-orang dekatnya. Ya Allah, jangan masukkan hamba ke dalam neraka. Sebagai gantinya anak saya, ya Allah. Kalau anak saya belum cukup, wa sahibatihi wa akhi, tambahkan pasangan saya, ya Allah.
Kalau dia wanita akan mengatakan, suami saya, tambahkan suami saya ya Allah, tapi saya jangan ya Allah. Kalau dia seorang laki-laki, seorang suami, ya Allah, tambahkan istri saya ya Allah, tambahkan istri saya. Kalau anak saya belum cukup menjadi tebusannya, tambahkan istri saya ya Allah. Wah akhi, kalau anak saya tidak cukup, kalau istri atau suami saya tidak cukup, tambahkan pula saudara-saudara saya, kakak saya, masukkan ke dalam neraka. Adik saya silakan dimasukkan ke dalam neraka. Adik sekandung saya, adik seayah, adik seibu, kalau memang seandainya ada, masukkan mereka semua ke dalam neraka ya Allah, tapi saya jangan. Itu orang-orang yang punya fujur, dominan fujur. Ketika di dunia keadaannya, di akhirat ini belum dimasukkan, ini baru diperlihatkan. Itu sudah rasa takutnya luar biasa, sampai mereka kemudian mengatakan itu. Wa sahibatihi wa akhi, tambahkan istri saya, tambahkan suami saya, tambahkan saudara-saudara saya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan tambahkan pula keluarga besar saya ya Allah. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, nama tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya kira-kira kalau ditumpuk di meja ini ya pas lah, mungkin dari ujung sini sampai ujung sini itu buku tafsirnya beliau. Beliau wafat pada tahun 671 Hijriah, dan itu bisa dirujuk pula di dalam tafsir yang ditulis oleh Imam At-Tabari, nama tafsirnya Jami'ul Bayan, mungkin lebih tebalan dikit, mungkin dari pojok sini mungkin lebih sedikit. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah, Imam At-Tabari. Tapi yang saya baca lebih dalam itu di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijriah. Kalimat wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga besarnya yang dulu ketika di dunia sering membantunya. Apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi? Itu adalah kakeknya, neneknya, sepupunya, keponakannya, bibinya, dan orang-orang yang menjadi kerabat dekatnya. Ya Allah, kalau neraka ini bisa saya tebus, saya tebus ya Allah, sebagai tebusannya anak saya. Kalau anak saya tidak bisa, tambahkan istri atau suami saya. Kalau istri atau suami saya tidak bisa, tambahkan saudara-saudara saya. Kalau ditambahkan saudara masih kurang, tambahkan keluarga besar saya, kakek saya, nenek saya, keponakan saya, cucu-cucu saya, paman-paman saya, bibi-bibi saya, masukkan semua mereka ke dalam neraka ya Allah, tapi selamatkanlah hamba. Diakhiri dengan kalimat wa man fil ardi jami'an summa yunji. Dan kalau mereka juga belum cukup sebagai tebusannya ya Allah, tambahkan semua orang yang di muka bumi ini, masukkan ke dalam neraka ya Allah, summa yunji, tapi selamatkan hamba. Maka Allah berfirman lanjutannya, kalla, sekali-kali tidak bisa seperti itu. Innaha lagha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang menyala-nyala. Itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara masalah fujur, di dalam nafas ini ada sifat fujur. Ya waktul mujrimu mujrim, orang yang suka berbuat fujur, orang yang suka berbuat dosa tadi, kalau bisa adab itu dihilangkan sebagai ditebus tebusannya dengan tadi yang kita sebutkan, mereka akan lakukan itu. Mereka akan menjadi manusia paling egois. Kalau di dunia anak sakit mungkin akan diobatkan, puskesmas tidak sembuh, naik rumah sakit tidak sembuh, rumah sakit yang lebih kompeten,
masih nggak sembuh, punya duit, mungkin dibawa ke luar negeri untuk menyembuhkan anaknya. Tapi begitu di hari akhir, anak saya ya Allah masukkan saja ke dalam neraka. Waliyadzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah beda lagi. 108 dari surat Hud. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Maka qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung ini? Mereka yang berproses ketika di dunia, ingin bahagia, ingin lebih baik, ingin lebih dekat kepada Allah, ingin lebih mengedepankan syariat Allah. Qad aflaha, sungguh betul-betul beruntung. Ini adalah proses di dunianya. Maka kalau nanti surat Al-Mu'minun contohnya qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itu berarti proses ketika di dunia ingin mendapatkan keberuntungan. Nanti kalau sudah berhasil di dunianya, maka di akhiratnya akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Seringnya dalam bahasa Al-Quran digunakan dengan kalimat sa'id, keberuntungan yang sudah abadi. Sudah abadi, artinya kalau sudah disebut sa'id di akhirat, itu sudah abadi keberuntungan itu. Dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah, abadi, selama-lamanya. Tapi kalau aflaha ini proses, namanya proses, itu kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Menghadapi suami yang kadang-kadang dengan semua kekurangannya berhasil, tapi kadang-kadang tidak berhasil. Satu waktu bisa bersabar, sabar. Wong lanang modelane kaya ngono ya Allah, sabar, sabar, sabar. Tapi ada keadaan di mana ketika yang dominan pada saat itu fujur, tiba-tiba tidak bisa sabar. Pengennya meluap-luap. Akhirnya piring terbang, macam-macam bisa jadi terbang. Ya macam-macam ya piring, ya sendok, ya gelas, ya dengan segala halnya. Ya kalau gelas atau piringnya piring plastik masih aman, kalau piringnya piring beling. Atau sebaliknya ketika seorang suami menghadapi istrinya dengan semua kekurangannya umpamanya, dia kadang banyak sabarnya, tapi kadang-kadang ada keadaan tidak sabar, jatuh kepada fujur. Maka qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung ini? Man, yaitu orang zakkaha, yang mensucikan jiwa ini dari sifat fujur. Saya ulang, siapa yang beruntung? Orang. Siapa orangnya? Yang membersihkan. Apa yang dibersihkan oleh orang? Nafas yang diisi dengan fujur tadi itu. Dia berusaha membersihkan. Maka beruntung orang yang membersihkannya, mensucikannya. Tapi Allah juga sebutkan wa qad khaba man dassaha, dan sungguh betul-betul merugi. Siapa yang merugi? Orang. Siapa orangnya? Yang mengotorinya. Jiwa yang sudah baik dikotori dengan kotoran-kotoran. Ada kesempatan untuk ghadul basar, dia malah jelalatan. Ada kesempatan untuk jujur, dia lebih memilih bohong. Itu adalah mengotori jiwa ini. Dan Allah sebutkan dengan kalimat khoba. Khoba itu gini Bapak Ibu sekalian. Orang dalam bahasa Arab, kalimat rugi itu sebenarnya bukan namanya bukan khoba. Tapi dalam Al-Quran sering disebut dengan kalimat khosaro. Khusrona mubina, khosaro, khusrona mubina. Dia betul-betul rugi dengan rugi yang jelas. Kalau teori perdagangan, orang beli roti 1000, dia jualnya 1.500, untung apa rugi? Untung. Kalau orang beli 1000, jualnya 1000, namanya bu. Namanya bu, ya rugi, tetepan rugi tenaga. Tapi kalau ada orang beli roti 1000, dia nggak mampu menjual 1000 ke atas, tapi justru dia jual 800 atau 900. Ini namanya rugi. Ini khosaro ini. Nah kalau khoba,
dia tidak mampu menjual 1.000, mampunya 800 atau 900, tapi dia dengan ulahnya menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya mengikuti kerugiannya, ikut rugi sebabnya karena ulahnya. Maka ketika dia rugi dan menyebabkan orang lain rugi, itulah yang dimaksud dengan khobah. Kalau seorang mengotori jiwanya dengan kebusukan, mengotori jiwanya dengan fujur, dengan dosa-dosa, mohon maaf, namanya dosa, sadar tidak sadar, mengerti atau tidak mengerti, dosa itu akan memberikan pengaruh kepada dirinya dan kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Seorang suami suka berdosa, itu akan ada pengaruh pada anaknya, akan ada pengaruh kepada istrinya. Seorang istri berdosa, akan ada pengaruh kepada suaminya, akan ada pengaruh kepada anak-anaknya. Bahkan seorang ulama sampai mengingatkan, ketika saya berdosa kepada Allah, saya pulang ke rumah, ternyata efek daripada dosa itu sampai kepada istri saya. Biasanya istri saya begini menyambut dengan semua kebaikannya. Tiba-tiba hari itu cemberut. Tiba-tiba hari itu tidak seperti biasa. Ya Allah, ternyata dosa yang aku lakukan memberikan pengaruh dampak langsung kepada istri. Bahkan kata sebagian ulama, bahkan kepada binatang tunggangan saya, kendaraannya, unta, kudanya, itu pun berpengaruh perbuatan dosa itu. Nanti suatu waktu ketika ngaji kita akan sampaikan mungkin pengaruh-pengaruh dari perbuatan dosa atau akibat-akibat buruk dari perbuatan dosa. Kita lanjutkan. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang mau membersihkannya. Kemudian kita juga dengar, kita juga akrab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la. Sabihis. Kan di sana ada kalimat qad aflaha man tazakka. Kalimatnya tazakka pakai tasdid begini. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung siapa orang yang tazakka. Siapa yang tazakka artinya apa? Orang yang berusaha membersihkan. Bedanya apa dengan zakah? Perhatikan bedanya. Kalau zakat, mohon Bapak, Ibu yang sudah rodok keju-keju selonjor mboten napa-napa. Kenapa saya harus berdiri? Karena itu juga pengaruh pada diri saya sendiri juga. Kalau duduk terus kadang-kadang kurang nyaman, kadang berdiri itu aja sebenarnya alasan saya. Mohon dimaafkan. Apa bedanya zakah dengan tazakka? Perhatikan. Kalau zakah yang penting membersihkannya, itu sudah beruntung. Lebih beruntung lagi kalau qad aflaha man tazakka, orang yang berusaha terus menerus. Kalau diterjemahkan aslinya tazakka itu berusaha terus menerus untuk membersihkannya. Bukan cuma sekali, tapi terus dia bersihkan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan tazakka. Jadi kalau ada kalimat tazakka itu artinya ingin membersihkan secara terus-menerus. Nah, kalau dia ingin membersihkan secara terus-menerus dan hasilnya betul-betul baik, hasilnya adalah sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan, dalam bahasa Arab tazakka yang tulisannya seperti ini aslinya tazakka itu dihapus tasdidnya. Kemudian ini dijadikan sebagai sukun dan ini kaf sama ya ini dalam bahasa Arab ditulis tapi ditambahi dengan namanya ta marbutoh. Kalau yang sudah terbiasa mungkin langsung tahu ta marbutoh. Artinya ta yang di atasnya huruf H sepertinya begitu. Ta menjadi tazkiyatu. Apa tazkiyatu? Itu usaha terus-menerus untuk membersihkan jiwa. Tapi karena sudah pakai iya dan tak ini, usaha terus-menerus diiringi dengan keinginan kuat untuk membersihkan yang kotor, mensucikan yang kotor agar suci dan bersih dengan secepat-cepatnya. Itu makna dari kalimat tazkiyah. Nah, kalau sekarang ditambahi tazkiyatu an-nafas, yang materi kita sekarang ini tazkiyatun nafas, berarti yang usaha untuk dibersihkan apanya? Nafasnya.
Nafasnya kan tazkiyatun nafas materinya kan berarti yang dibersihkan. Usaha untuk membersihkan yang kotor dengan secepat-cepatnya dan sebersih-bersihnya. Apa yang dibersihkan? Nafasnya. Dari apa? Kok nafasnya dibersihkan? Dari sifat fujur, sifat dosa. Ingat, dosa ini dibawa oleh setan. Dibawa oleh setan, mohon maaf mungkin tidak kelihatan. Kalau takwa ini dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat. Takwa sifat baik itu yang membawa malaikat. Sifat buruk yang membawa setan. Ini materi kita kemarin sampai di sini, tapi dengan sedikit saya tambahkan beberapa halnya tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses untuk membersihkan jiwa yang kotor ini, prosesnya kemudian dia pelajari ilmunya, bagaimana caranya, itulah yang disebut dengan ilmu tazkiyatun nafas. Ilmu berarti ilmunya, ilmu untuk membersihkan jiwa dengan secepat-cepatnya dan sebersih-bersihnya. Jadi nanti kalau jenengan membaca satu pamflet atau satu flyer ada tulisan ilmu tazkiyatun nafas, berarti artinya, atau materinya tazkiyatun nafas, berarti artinya di situ ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya membersihkan jiwa seseorang dari kotoran-kotorannya dengan secepat-cepatnya dan sebersih-bersihnya. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh para ulama untuk membersihkan itu bukan hanya semudah membalik tangan. Itu butuh proses. Ternyata kenapa kok ilmunya tazkiyatun nafas itu berusaha secepat-cepatnya dan sebersih-bersihnya? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengingatkan kepada kita untuk membersihkan keinginan seorang yang membersihkan itu dang cepet resik, dang cepet mari, dang cepet ketok kinclonge. Tapi prosesnya itu sungguh sangat susah dan berat. Prosesnya berat. Maka yang dihitung itu kadang-kadang, mohon maaf oleh Imam Ibnu Rajab, yang dihitung itu bukan sekedar nanti hasilnya, tapi yang dihitung oleh Allah adalah bagaimana dia memproses dirinya untuk bersih, untuk menjadi baiklah. Proses itu juga akan dinilai. Semakin berat prosesnya, maka semakin besar pahalanya yang akan didapatkan. Contoh, saya kasih contoh. Mohon maaf, ini contohnya mungkin tidak ilmiah, tapi saya bisa mengarahkan ini kepada ilmiah. Sebuah kekurangan, ini harus dibersihkan. Tapi ingat, mohon maaf, membersihkan sebuah kekurangan itu tidak semudah membalik tangan. Contoh, saya buat contoh, tapi agak guyon dikit contohnya ini. Contoh, kekurangan atau kotoran, namanya ngantuan. Mohon maaf. Nanti kalau dalam ilmu tazkiyatun nafas Bapak Ibu sekalian, bahkan nanti kekurangan yang kita punya itu bisa diproses menjadi sumber pahala. Itu nanti teori panjangnya nanti kita akan dapat ya. Tapi prosesnya, setiap kekurangan yang kita punya itu ketika kita mau membersihkan, proses untuk membersihkan itu justru menjadi sumber pahala. Jadi kalau kita ngaji seperti ini, taklim seperti ini, ngantuan, itu kesempatan dapat pahalanya lebih besar. Wah, katanya komah gua, katanya komah siap, katanya tegas, bar harapan, harus mantep, bismillah. Begitu saatnya alhamdulillah, nahmadu, sudah mulai. Begitu sudah materi kira-kira 10 menit, malah dongo, bismikallahumma ahya wa amut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Seneng ngomah kakean masalah, wis urusan ambek anak, urusan ambek bojo, mlayu ngaji wae, ning omah ra iso turu, ning pengajian malah les. Model-modelnya wong ngeteko apa ora iki? Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf, ini agak guyon dikit ini. Tapi saya kasih ilmunya. Ngantuan, kenapa menjadi pahala? Ngantuan itu kekurangan.
Itu harus dibersihkan. Tapi proses membersihkannya itu menghasilkan pahala. Kata para ulama, orang yang dalam majelis taklim dia ngantuk, dia berkesempatan mendapatkan pahala ketika dia berusaha untuk menahan kantuknya. Setiap dia berusaha menahan kantuk, mau dijewer, mau dijiwet, mau digoyang-goyang, diselonjorno, diucek-ucek, semua proses agar dia tidak ngantuk itu menghasilkan pahala. Bahkan pahala itu tidak diberikan kepada mereka yang tidak ngantuk. Ini ilmu bapak-bapak sekalian. Ini ilmu. Mohon maaf. Loh, Ustaz berarti enak ngaji ngantuk? Bukan, salah kalau pemahamannya seperti itu. Lah, Ustaz yang nggak ngantuk dapat pahala apa? Masya Allah. Yang nggak ngantuk pahalanya lebih besar lagi. Apa pahalanya? Pahala mendengarkan, dia faham, apalagi kalau dia sampai faham, apalagi kalau sampai diamalkan, oh pahalanya lebih besar lagi hanya sekedar menahan ngantuk. Tapi intinya, bahkan kekurangan itu bisa dikemas menjadi sumber pahala. Kenapa? Karena yang dikenalkan kepada kita dalam agama adalah proses. Proses itu penting. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mau tahu, pengennya hasil. Tapi Allah mengajari kepada kita itu proses. Proses menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama itu Masya Allah. Ketika kita membaca sejarah para ulama, bagaimana mereka menjadi seorang alim. Contoh saja Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i yang madhabnya sangat banyak dipakai di negeri kita. Nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Itu kalau beliau sedang belajar, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Kalau beliau sudah mulai belajar ba'da Isya sampai subuh, sampai sholat subuhnya itu tidak pakai wudhu lagi. Kenapa? Wudhu Isya beliau masih sadar tidak batal sampai masuk waktu subuh. Nah, belajarnya seperti itulah. Kita belajar 10 menit pertama ketoknya semangat, begitu 20 menit kedua sudah zikir astagfirullahaladzim, setengah jam berikutnya bismillahirrahmanirrahim wa ahya wa amut. Itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau mereka sudah belajar, Masya Allah. Imam An-Nawawi, murid beliau, itu sampai lupa menikah gara-gara belajar. Itu bukan nggak sempat menikah, lupa. Ketika umur beliau sudah mulai sedikit tua, 50 tahun ke atas, ditanya oleh sahabatnya, wahai Syekh, belum menjadi seorang Syekh, kenapa Anda tidak menikah? Anda sudah semakin tua. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Betul itu. Kenapa antum ingatkan ketika saya dulu muda? Saya itu lupa kalau ada perkara namanya nikah. Sampai beliau wafat nggak sempat menikah. Imam An-Nawawi, keseriusan mereka di dalam belajar sampai seperti itu. Ada seorang ulama lain, saya agak lupa namanya, itu karena seriusnya belajar ditawari nikah, dia menyampaikan, saya khawatir mendolimi istri saya kalau saya menikah. Saya tak tahan, mudah-mudahan nanti nikah di akhirat saya tak serius belajar saja, jadi waktunya, paginya, siangnya, sorenya, malamnya hanya digunakan untuk belajar. Nah, proses itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apakah harus tidak menikah? Oh boleh, apalagi menikah masih bisa belajar, pahalanya double. Masih menikah dapat pahala, belajar masih dapat pahala yang lain. Saya kasih contoh satu lagi, mohon maaf, contoh ini agak kurang ajar mungkin ya, mohon maaf. Ada satu istilah namanya dejelalatan. Ya, nyambung Pak, arti jelalatan nyambung. Orang yang Masya Allah gampangnya jelalatan tadi, waliyadzubillah summa na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Ini berlaku bagi laki-laki, juga berlaku bagi perempuan. Bukan hanya kepada laki-laki saja, kepada perempuan juga. Saya sampaikan, oh itu dosa ya,
Bahkan Allah ingatkan kepada kita di surat An-Nur ayat 30 dan 31 itu. Katakan kepada mukmin laki-laki agar mereka menundukkan pandangannya ketika di depannya ada yang haram. Katakan kepada mukminah yang perempuan untuk juga menundukkan pandangannya. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti lanjutan daripada tazkiyatun nafas mestinya ilmu itu namanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang karena belajar kemudian dia menyadari kekurangannya, oh fulan atau saya ini kekurangan saya, jelalatan, maka setiap dia berproses untuk menahan dirinya tidak melihat yang haram, maka proses itu dinilai oleh Allah sebuah pahala. Ada makhluk, ya bahasa saya, ada makhluk halus lewat, tak ndek tak tak jarene ngono. Katok cendek, katok tepat. Astagfirullahaladzim, dia berusaha menentukan astagfirullahaladzim. Setan langsung kerja. Dikit gak apa-apa. Astagfirullah, enggak, pokoknya enggak, ini ngotori hati saya. Setan masih goda lagi. Dikit ya, dikit gak apa-apa. Terus begitu. Setan begitu kerja. Kalau dia bisa bertahan, semakin keinginan melihat itu besar, kemudian dia mencoba terus menanya, maka di situ Allah siapkan pahala lebih besar lagi kepadanya. Tapi ya sama, kalau dia gagal melihat, dia mendapatkan dosa. Yes, begitu terus kehidupan kita. Maka Allah ingatkan kita dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang maknanya atau kita terjemahkan secara bebas, setiap anak turun Adam itu memiliki kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang cepat bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap anak turun Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang paling cepat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan proses. Adapun hasil yang menentukan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berbicara tazkiyatun nafas, hasil daripada tazkiyatun nafas itu ada rasa bahwa kita mampu melakukan apapun itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita bisa ngaji itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah kasih kesempatan kita untuk ngaji. Kita bisa belajar agama itu bukan karena kita yang pandai, kita yang mau, tapi karena Allah berikan kemauan itu kepada kita. Itu tazkiyatun nafas, nanti larinya ke situ. Dan dia akan mengekang emosinya, akan mengekang syahwatnya dengan segala cara. Saya kasih contoh seorang ulama yang mempraktikkan ilmu tazkiyatun nafas sebagai penutup apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Namanya Imam Ibnu Abi Dhi'b. Di dalam satu kitab, mudah-mudahan saya tidak keliru, Al-Atraf dan beberapa kitab yang lain. Imam Ibnu Abi Dhi'bin, nggak tahu kalau ditulis bahasa Indonesia saya nulisnya harus bagaimana. Tulisannya Ibnu Abi Zal Hamzah Ba. Itu sering kalau orang baca ya Ibnu Abi Dhi'b. Ya. Dhi'bun, Dhi'b gitu ya. Akhirnya disingkat dalam bahasa Indonesia seperti itu. Imam Ibnu Abi Dhi'b. Itu satu waktu beliau masuk masjid. Sudah memenuhi sunnah-sunnahnya, sudah sholat tahiyatul masjid. Ini tiba-tiba ada beliau ke kamar mandi, ya, atau bahasanya sih bukan ke kamar mandi, ilalham, ya memang ke kamar mandi. Ada hajah gitu ya. Ada musafir datang dari tempat jauh masuk masjid. Ketika dia sudah masuk masjid, dia sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Begitu melihat Imam Ibnu Abi Dhi'b masuk, dia nggak kenal. Begitu melihat Imam Ibnu Abi Dhi'b masuk dan langsung duduk, kata si musafir tadi, wahai fulan, kenapa antum duduk langsung? Kamu lupa dengan sunnah Rasulullah. Di sana ada sholat tahiyatul masjid. Antum ini bodoh, antum ini tidak paham agama. Bagaimana antum bisa masuk masjid tanpa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu? Akhirnya dia berdiri dan sholat. Padahal sudah selesai sholat tahiyatul masjid, cuma karena ke belakang tadi. Tidak lama setelah itu dia duduk di pojokan masjid, orang-orang berdatangan, kemudian membuat halaqah, melingkari beliau. Terus kemudian musafir tadi bingung loh, kok? Akhirnya dia tanya sesama di pinggir duduknya, siapa dia? Antum tidak kenal? Enggak.
Apa kata orang tadi? Wahai saudara, beliau adalah ulama kami, ahli fatwa kami, ahli fikih kami. Oh, dia itu so gemeter itu. Lah tiwasan tak bodoh-bodoh no. Begitu selesai beliau menyampaikan kajiannya, selesai musafir tadi mendekati beliau kemudian mengatakan, wahai Syekh, mohon dimaafkan kata-kata saya yang pertama tadi. Apa kata Syekh? Wahai akhi, kenapa Anda minta maaf? Anda menyuruh saya untuk sholat, maka keharusan bagi saya sepantasnya bagi saya untuk sholat. Anda perintah, yang Anda perintahkan baik, kenapa saya harus marah? Saya tetap melaksanakan sholat karena Anda perintahkan. Nggak ada masalahnya. Coba tazkiyatun nafas itu contoh. Umpama. Ini ketika kita berbicara aku umpama nih, biar yang lainnya nggak merasa. Saya aja lah yang wah ini kamu dasar begini. Mungkin jawabannya keluar bukan apa? Yang keluar apa? Kurang lebihnya. Mungkin. Kalau nggak paham dengan ilmu bagaimana menundukkan dirinya di hadapan Allah, akan menjawab, ente nggak tahu saya. Ente nggak tahu saya. Saya ini ustadznya di sini ini saya. Antum ini apa? Baru kemarin sore udah kemakiman. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Enggak, orang yang punya ilmu tazkiyatun nafas dia cuma melihat kalau yang diomongkan baik, walaupun dia sudah ngerjakan, dia akan kerjakan lagi. Yang diomongkan baik, apa salahnya mengerjakan? Toh ketika saya mengerjakan, dia akan merasa senang juga, berhasil mengajak orang untuk berbuat baik. Saya melakukan kebaikan, kan saya dapat pahala, dia juga dapat pahala. Selesai. Contoh lain, Imam Ibrahim bin Adham, satu waktu beliau lewat satu kampung, karena sebuah hal dianggap mungkin sesuatu yang tiba-tiba ada orang ngoceh di depannya, memarahi beliau sampai memukul kepala beliau. Beliau kemudian mengangkat tangan berdoa, ya Allah, tunjukkan saudara saya ini kebaikan, ya Allah, berilah dia bla 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 bla. Didoakan baik semua doanya. Muridnya Ibrahim bin Adham yang ada di sampingnya itu sampai heran. Akhirnya negur saya, ya Syekh, Anda dipukul oleh dia. Kenapa Anda mendoakan kebaikan kepada dia? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Wahai muridku, dia memukul saya dan saya bisa bersabar. Sabarnya saya itu menjadikan saya diiming-imingi surga. Saya tidak ingin orang yang menghantarkan saya kepada surga, dia masuk neraka. Maka saya doakan dia mendapatkan kebaikan agar bisa sama-sama masuk surga. Beja. Itu praktek tazkiyatun nafas itu kayak gitu. Wah ini jotos aku nih. Orang model sama aku ada bela diri. Ada MMR. Jotos bisa nak pukul bisa sekelepek-kelepek jenengan. Tidak, dia lebih memilih mendoakan. Bahkan kalimat yang saya baca di dalam bahasa Arab itu saja pakai saja. Itu kalau bahasa kita pukulan yang sampai membuat luka. Itu aja beliau bersabar. Kenapa? Dengan dia memukul saya bersabar. Saya berkesempatan untuk masuk jannah. Orang yang memberi kesempatan saya masuk jannah, masa saya doakan keburukan dia masuk neraka? Ya kalau bisa masuk jannah bersama-sama. Masya Allah. Ini ketika mempraktekkan ilmu tazkiyatun nafas itu begitu. Jadi suaminya marah, ya Allah, pahala, ya Allah, pahala, ya Allah. Selesai. Sama ketika istrinya tiba-tiba bla 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 bla. Oh, kalau gini. Ya. Sudah selesai, sudah. Gimana sayang? Sudah selesai, sudah. Tidak marah. Kenapa kamu nggak marah? Apa artinya marah saya? Memang kalau saya marah, kemudian kamu nanti bisa berhenti, malah bisa jadi tambah marah. Dah bersabar. Bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kembali. Coba kalau semua berpikir, seorang suami berpikir berbuat baik kepada istrinya itu karena perintahnya Allah, saya akan berbuat baik kepada istri saya apapun yang terjadi. Saya tidak menuntut balas kepada istri saya. Sudah. Saya mau dibalas dia kemudian sakit karena saya berbuat baik kepadanya, ngasih nafkah sehari 700.000, sehari 1 juta, berbuat baik kepada istri, ya sudah lakukan saja. Adapun nanti istri tambah cinta kepada saya itu apa? Adapun kalau istri tetap masih biasa-biasa saja, tidak berterima kasih, sudah apa-apa, karena kewajiban saya sebagai seorang suami adalah berbuat baik kepada istri. Selesai. Dan seorang istri berpikir, ya Allah,
saya menjadi seorang istri, saya diperintahkan untuk taat kepada suami saya melayani suami saya. Ya Allah, saya melakukan ini semuanya, saya lakukan bla 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 karenamu ya Allah. Mau dibalas suami saya dengan ucapan terima kasih, alhamdulillah. Mau ora terima kasih ya surapopo, karena saya berbuat ini karena Allah. Coba bayangkan, suami berpikirnya karena Allah, istri berpikirnya karena Allah. Itulah bisa jadi yang disebut dengan kalimat sakinah mawaddah warahmah. Tidak saling menuntut haknya, tapi saling memberikan kewajibannya dengan yang terbaik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf agak molor, ternyata molor 10 menit. Mohon dimaafkan, bukan karena saya terlambat 5 menit tadi, tetapi karena ini ketidaksengajaan mungkin ya, terlalu asik. Mohon dimaafkan, kalimat-kalimat salah itu karena bodohnya saya, mohon untuk dimaafkan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terbatasnya waktu menjadikan tidak kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Disimpan baik-baik pertanyaannya, tanya saja kepada panitia, bin rotok butrek panitiane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.